Situasi terkini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan ini dari halaman itu tingginya banjir sampai pukul 7 itu sudah mencapai lebih dari 1 pinggang orang tua. Inilah kondisi real, dan termasuk seksi penyelenggara haji dan umrah kena musibah. Di dalamnya semua berkas-berkas hampir sudah tidak bisa diselamatkan. Hanya beberapa yang letaknya tinggi-tinggi yang bisa diselamatkan. Padahal tadi malam saya sudah ke kantor jam 12, jam setengah 1 ke sini menaikkan berkas-berkas yang saya tempatkan di meja-meja. Tapi ternyata prediksi saya salah. Saya kira paling banter sampai lantai. Tiba-tiba kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di dalam sampai dengan lebih dari hampir 1 pinggang. Begini kondisi real di lapangan yang bisa dilihat semua. Sangat parah. Di lapangan tenis itu mobil 2 buah, dan ini juga kantor aula. Mobil 2 buah, 1 buah sudah error kayaknya. Demikian laporan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kondisi terkini di Masjid As-Solah Barabai. Para rumah sekitar 50 buah yang hilang, langgar yang sangat mewah, dan beton juga hilang. Banyak yang warga sini keluar hanya selambar baju. 58 rumah, 58 buah rumah. Rumah yang hanyut terbawa arus, termasuk langgar tempat ibadah yang bagus dan beton. Rumah yang beton ada yang baru 6 bulan didiami. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini PPA siaga bersama KS2 memasuki bukit, naik ke bukit untuk mendatangi desa Tilahan yang juga berdampak bencana akses tertutup akses. Masih ada beberapa kampung lagi, 5 kampung di sana yang belum. 5 desa lagi. Tinggi, cuma yang kena dampaknya Hatep sama Ramo, Pancor. Iya. Oh, tapi mobil terkawal lewat ya, Ada kalau lewatnya mobil tidak bisa lewat, hanya bisa diakses naik sepeda motor roda 2. Di roda 2 cuma pakai trail. Kalau pakai trail bisa dilewati, kalau tidak pakai trail tidak bisa dilewati. Ada 5 desa lagi di sana yang tidak tersentuh sama sekali bantuan. Jadi di sini tadi desa apa? Desa Tilahan. Iya, Tilahan. Di dalam sana kami. Ya. View-nya sana sudah. Nah, ini jembatan akan runtuh. Nah, lihat, jembatan akan runtuh. Lihat, jembatan akan runtuh, jembatan. Nah, sambungannya akan runtuh. Nah, sambungannya akan runtuh. Nah, runtuh. Ya. Nah, detik-detik jembatan sambungannya akan runtuh. Nah. Ayo, mundur. Mundur Pak, di belakang garis polisi kan. Minggir. Wah, ngejauh. Selesai udah. Selesai. Selesai dah.
parah. Dasar parah pokoknya sini pokoknya. Kawah, itu macam kanan. Kawah ambil kanan. Kiri langsung, naik ke kanan. Mantap supir kone. Santai aja, tinggi itu, gunakan. Kuburan, tak humbelingan pagernya. Pager itu humbeling ya kali kayak apa genalnya arus. Ilaha illallah. Ini rongsokan dari rumah-rumah. Asli parah sih. Terbawa arus nih. Asli parah nih ya. Banyak marah sih. Allahu Akbar ya. Sabun ada. Udah ada, Cil. Aku tadi terpikiran nak bakar sabun. Allahu Akbar. Hancur rumahnya. Waduh. Allahu Akbar. Dasar parah sini dia. Ada bidadarinya nah. Nah, luar. Nah. Keluaran dari Bakaring. Ada Kementerian Sosial tetap umum. Bisa tenda. Itu aja tenda pengungsian sementara. Patalo lah. Nih tenda pengungsian sementara nah. Innalillah. Langsung masuk ke TKP. Allahu Akbar. Rumah sebijian ini. Sebegitunya. Oh iya, obat nyamuk. Perlu aja baguannya. Nah, tuh ada obat nyamuk. Nomor baju aja bawa aja, Pak. Baju cukup aja berarti leh. Nanti infonya di anu. Obat. Ya, Iya, terus. Awas sepeda motor. Awas maju. Buat amuntai nah. Amuntai, Raja Barang. Aja barang. Grosir. Aja grosir amuntai. Bun grosir, Raja grosir turunan. Baju harusnya ya lo. Iya tuh. Lagi kayaknya gitu. Ini ada Hi everybody, miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka.
Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya itu. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu. Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto-defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja. Kalau bagi kami, ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Pemandangan buruk yang lebih mengerikan dari setting film. Melihat pemandangan ini mungkin akan membuatnya berdalih, ah, ini hanyalah settingan film. Hai, jangan konyol, tempat ini benar-benar nyata dan ada di negeri kita sendiri. Mungkin kamu pikir dalam cuplikan video ini indah. Enggak, tidak indah sama sekali, melainkan begitu bikin panas hati. Inikah balasan atas semua hasil tambang yang sudah menghasilkan pundi-pundi uang? Sungguh apa yang ada di sini akan jadi bukti keserakahan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau menurut saya, Pak, kejadian ini bukan bencana alam, Pak. Ini kejadian penambangan, Pak. Penambangan yang dilakukan oleh... Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Mudahnya pemerintah kita memberi izin operasi juga jadi penyebab kenapa sebagian pulau di Kalimantan rusak seperti sekarang. Mereka dengan gampangnya menandatangani penambangan dan hasilnya lihatlah sendiri. Di daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan, lubang pertambangan batubara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batubara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalimantan benar-benar sudah rusak sekarang. Tidak ada harapan untuk tinggal di sekitaran tanah ini. Teruskan saja beri izin-izin para kontraktor tambang, dan Kalimantan akan jadi pulau dengan genangan-genangan beracun paling banyak di dunia. Miris. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Tanah luas tanpa harapan. Lihatlah hamparan tanah yang begitu luas ini, seperti gurun hitam yang tak bertuan. Tanah seluas ini dulunya adalah hutan-hutan hujan tropis yang sejengkal tanahnya begitu sangat berharga. Kini, hamparan tanah berhektar-hektar ini tak ada harganya. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan tanah beracun sisa limbah ini? Tidak berguna apapun selain hanya sebagai pengingat kalau manusia yang menggalinya dulu begitu rakus dan tidak peduli dengan alam yang sudah memberinya hidup. Inilah rupa beberapa daerah di Kalimantan sekarang. Sejauh mata, memang tak ada lagi hal-hal yang menarik mata. Padahal dulu, tepat di sini, hutan hujan berdiri dengan tegaknya dan menyemburkan keindahan pertiwi yang tiada duanya. Inilah yang akan kita beri untuk anak cucu, sebuah pemandangan miris dari akibat keserakahan manusia tanpa pernah peduli dengan alam. Hanya tersisa hamparan tanah dan genangan beracun yang akan membunuh siapapun yang mencoba mendekat. Sungguh malang nasib Kalimantan. Dulu dipuja karena keindahan alamnya, dan kini kamu bisa lihat sendiri.
Marilah kita membuka mata terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai ketidakpedulian berakhir menjadi bumerang ketika kita sudah merasakan sesak nafas akibat hutan Kalimantan sudah berubah menjadi lahan-lahan tambang beracun seperti ini. Perlu diingat, yang kami ceritakan dalam video ini memang tidak semua hutan atau daerah di Kalimantan yang rusak. Kamu bisa cari berita mengenai hal ini di YouTube atau Google. Bagaimana keadaan bekas penambangan yang dilakukan di sana, keluhan para warga setempat tentang dampak dari hal ini, dan sudah berapa luas tanah di daerah Kalimantan ini yang sudah menjadi korban penambangan ini. Dan banyak sekali bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja, hingga banyak korban berjatuhan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dari sekarang, dan penambangan ini masih dilakukan dengan cara yang seperti ini, tinggal kamu bayangkan sendiri apa yang akan terjadi dengan Kalimantan kita nantinya. Terima kasih telah menonton. Uma buaya besanjaan lalu buaya larut banyu dalam buaya larut ima kana buaya larut besanjaan waduh hati-hati lah nang banyu lah badalam nih hati-hati jangan pinakaungahan dimakan buaya ya na batis pagat hati-hati bubuhan pangaran kampung Melayu bagauman bahaya nih nina di Sakacina nih na sungai Tabuk nih larut ke hulu ke hilir nih buaya ayo. Ya penjaraan. Masuk diambil berasa. Hah? Kita terus mati. Ay, berhenti lagi. Ay, video. Habis saya jatuh. Mana peluru itu pecah, banyak pecahan. Oh, kita ke intinya toh? Kita ke posko. Oh iya biasanya orang enggak pernah makan tuh. Oh biskuit apa? Siapa nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah nih. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Enggak, Mi, sebentar. Sementara kita usahakan ini. Jalan KS Tubun 3. Baru ini yang pertamanya yang saya lihat. Ada juga di atas itu terjepit kakinya kasihan. Sudah 4 orang yang kelihatan, tapi susah diangkut karena tidak ada alat berat. Iya yang bisa. Kami sekarang berada di kantor gubernur dan lihat itu dasarnya gempa malam ini ya sekitar 6,2 skala Richter yang menimpa kita. Beberapa informasi kepada kita ada yang sudah rusak, ada perumahan rusak, jembatan rusak dan beberapa rumah yang hancur. Di tempat ini kami laporkan bahwa di bawah ini di lobi kantor gubernur ada 2 orang yang masih terjebak bernama saudara Rahman dengan Muhammad Isra dan sementara kami akan lakukan satu upaya untuk mengevakuasi yang bersangkutan. Kami berdoa semoga mereka bisa selamat dan kami juga berharap teman-teman sekalian bisa membantu kami untuk melepaskan teman kita di bawah. Perlu kami sampaikan bahwa musibah ini sudah 2 kali terjadi pada jam 3 tadi sore dengan skala Richter sekitar 5,9 dan malam ini jam 2 lewat sekian menit terjadi gempa yang begitu dahsyat 6,2 skala Richter. Dan harapan kami agar seluruh masyarakat tetap berdoa bersama agar
gempa yang lagi terjadi di tempat kita ini. Amin. Jadi dua lagi di bawah ini itu dibawa terjebak, dan tadi saya panggil namanya dan dia menyahut sehat, tetapi dia minta pertolongan secepatnya untuk bisa lepas dari runtuhan kantor kopi yang dasar ini. Karena demikian terima kasih, mohon doa tak semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah nih. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum, Dek? Ini sementara di bawah. Kami sebentar. Sementara kita usahakan ini. Jalan KS Tubun 3. Ya, baru ini yang pertamanya yang saya lihat. Ada juga di atas yang terjepit kakinya kasihan. Sudah 4 orang yang kelihatan, tapi susah diangkut karena tidak ada alat berat. Astagfirullah. Ya Anakku di dalam sini kasih aku tolong. Anakku di dalam sini kasih aku tolong. Sisa berapa orang Pak ini, Pak? Anakku kena ada kasih sama. Anakku kena kasih. Bantu dulu tuh. Di sini harus alat berat. Anakku kena. Masih ada rongganya. Tarik dulu dikasih lagi. Masih ada rongganya. Ayo goyang ke sini, Pak. Masih ada rongganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada rongganya. Mana bisa pakai yang ada strum ini? Ya, ada strum, Pak. Koslet Ini dia. Ada di bawah. Coba lagi, Pak. Tidak, cari dulu saya posisi nyamannya dulu. Jamin dulu bagian kepala, Pak. Sini dari sini. Itu saja. Ini dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Ini kondisinya beberapa menit yang lalu setelah terjadi gempa. Ternyata bukan hoax ya, ternyata faktanya memang kantor Gubernur Sulawesi Barat roboh. Ini kondisinya. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Hotel atas Hancur. Kantor Gubernur. Jatuh roda kaki. Kondisi rumah sakit Mitra. 6 orang katanya di dalam, Mas. 6 orang katanya masih terjebak di dalam. 2 orang perawat. 2 orang perawat. 2 orang pasien, 1 orang keluarga pasien. Mana ketemu ya? Ketemu. Mana? Oh iya. Ayo. Ah, ini kabelnya ya. Ayo. Ya benar, kabel pesawat ini hancur. Oh iya. Angkat. Ini pesawat. Oh iya benar. Ayo ini.
Nih. Maju lagi, maju sana. Iya udah itu. Maju sebelah sana. Wah ini baju orang ini. Sini. Ya. Lari, jangan tunggu. Lari. Lari, anggrek. Lari. Bobi, mau didapat samakan jangan sama biar aja motor tuh. Daripada kita pematian. Nyerah kita selamatkan dah. Urangnya aja lu selamat. Mana tahu? Biar aja alat mau dipelarikan jadi larikan dah. Urang aja selamat jadi kita pikir alat tuh. Masih ada yang mati tuh. Wah, Gary pasti ada tuh. Masih ada yang mati ini kan. Nas lah kena kapal kan, nas nih papa tuh kena tuh. Tiapnya gue yang penting urangnya aja selamat. Jadi pikirkan dah. Para lagi kanan nih. Hal-halian nih. Urang kapal tadi tuh aja, gue coba lari. Jauh aja kita. Jauh. Ada rekaman ada siannya kalau pada. Siannya lah jauh. Siannya. Parah ada mati, dikit mah apa terjun? Pasti ada mati. Udah jangan di lah siana. Hah? Banyaknya. Berapa orang mah lu tadi? Paling dapat 5 orang mah. Pasti banyak mati. Udah jangan di lah, apa siana lu lihat. Siana lah. Banyaknya terjun. Nih papa nih udah kena kapalnya. Nah ada nahan nih. Tuh ada nahanya kemana sih dah? Takut orang ini tahu berenang ha kayak Rian. Jadi tahu anu. Siana lah he. Tali sakut ke kapal tuh. Ini bertahan nih papa nih kena kapal bertahan nih. Tali sakut ke kapal ngelam. Situ lagi tenang. Apa posisinya macet di sini? Ini tahu jauh. Anunya palis tadi tuh nak bujur kan tuh kapal nyosor terus. Tali itu dah udah bawa udah dah. Ini perempuan nih, Kapten Herli perempuan nih baik orangnya nih.